kita siap-siap beribadah. Sebelum kita beribadah, pergi ke kamar mandi dulu, supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian rapi, siapkan Alkitabmu, dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorai, hey! Melepas dan menerima kemenangan, angkat tangan dan serukan, Yesus maju selamat. Hai teman-teman segala bangsa, mari bersorak bersama-sama, muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersukacita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Kita jumpa lagi di Ibana Perjanjian. Yeay. Anak-anak, sekarang kita memberikan persembahan misi di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing untuk mendukung pemberita Injil. Sambil kita menyanyikan pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Dengan bilangnya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung. Puji Tuhan, kita dapat menjadi berkat bagi semua orang karena kita telah menerima berkat istimewa, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga punya beri. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik. Hanya Dialah Tuhan, Juru Selamat yang layak dipuji dan disembah. Saat ini kita berdoa, tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian, Oh alangkah dalam kekayaan. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak
Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan kami yang patut kami puji. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memuji-Mu dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami dan telah bangkit untuk mengalahkan maut karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami menyadari kami sering tidak taat pada firman-Mu, baik dosa dalam pikiran kami, ucapan kami, dan tindakan kami. Kami memikirkan yang tidak baik kepada orang lain, kami berkelahi, berbohong, tidak mau berbagi, melawan orang tua. Tuhan Yesus, ampunilah kami, bersihkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Pada saat ini, berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Yesus, Allah yang diam di surga, Dia Raja segala raja. Dia Allah yang sangat mengasihi kita manusia yang berdosa, sehingga Ia rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita senantiasa. Ayo kita menyanyikan pujian ini, Immanuel. Tapi mungkin ada anak-anak yang belum tahu lagu ini. Oleh karena itu, Tante dan Om menyanyikannya. Anak-anak dengarkannya. Anak-anak silakan mendengung ya seperti ini. Supaya kamu dapat menguasai irama lagu ini. Yesus
Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Anak-anak kita masih memuji Tuhan. Yesus berjanji. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang terus mengajari kami untuk lebih mengenal-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, pimpin hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak perjanjian. Wah, kita sudah menyanyikan lagu baru ya, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Apa buktinya ya? Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Tante Yarni menceritakannya. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Sekitar 2020 tahun yang lalu, keadaan bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Roma, bangsa yang berkuasa pada zaman itu. Bangsa Roma memeras bangsa-bangsa yang dikuasainya dan mengambil pajak yang besar. Terlebih lagi, raja bangsa Israel pada saat itu, Raja Herodes. Dia adalah seorang raja yang sangat pintar tetapi kejam, sehingga orang-orang Israel sangat menderita. Mengapa bangsa Israel harus menderita seperti itu? Bukankah bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, keturunan Abraham yang telah diberikan janji berkat oleh Allah? Tetapi mengapa keadaan bangsa Israel sangat menderita? Yaitu karena bangsa Israel terus berdosa, tidak setia kepada Allah, tidak mau taat pada firman Tuhan, menyembah berhala, hidup menurut keinginan sendiri.
Perbuatan mereka sangat menyedihkan hati Allah yang begitu mengasihi dan setia kepada mereka. Allah telah berjanji memberi berkat, yaitu memberkati mereka dan menjadikan mereka bangsa yang besar. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan kuasa yang luar biasa, memberi tanah Kanaan, memberi raja, memberi kejayaan. Tetapi bangsa Israel begitu mudah meninggalkan Tuhan Allah. Allah terus mengirim nabi-nabi supaya mereka bertobat, berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan, sehingga Allah pun berhenti berfirman kepada mereka. Allah membiarkan mereka dalam penderitaan. Allah diam selama 400 tahun. Tetapi walaupun Allah diam, tidak berfirman lagi kepada bangsa Israel, itu tidak berarti Allah betul-betul membenci atau membuang mereka. Melainkan justru Allah bekerja menyediakan jalan keluar untuk mereka yang terikat dalam belenggu dosa. Karena Allah tahu manusia yang telah jatuh dalam dosa, hatinya telah dikuasai dalam kegelapan, tidak mampu membebaskan dirinya. Oleh karena itu, Allah menyediakan suatu cara yang sempurna supaya manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa. Rencana ini sudah disediakan dari zaman dahulu kala setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah terus memberitahukan rencananya kepada bangsa Israel terlebih dahulu melalui nabi-nabi yang dikirim kepada mereka, dan nubuat-nubuat itu ditulis dalam kitab-kitab nabi supaya orang-orang Israel dapat membaca dan mengingat terus-menerus. Akhirnya tiba waktunya. Setelah lewat masa Allah diam selama 400 tahun, suatu hari pada saat manusia tidak pernah perkirakan, Allah mengutus malaikat kepada orang-orang yang dipilihnya. Terlebih dahulu, malaikat yang diutus oleh Allah datang kepada Zakaria dan Elisabet dan memberitahukan bahwa mereka akan melahirkan seorang anak bernama Yohanes yang bertugas untuk mempersiapkan jalan Mesias. Dalam bulan yang ke-6, setelah Elisabet mengandung, maka Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Ia seorang gadis yang belum kawin dan ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? lalu malaikat itu berkata kepada Maria, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan ia akan menjadi raja atas suku bangsa sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. jawab malaikat itu kepada Maria,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melindungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Benarlah apa yang telah dikatakan malaikat itu. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu Yusuf tahu kalau Maria sudah mengandung. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di depan orang banyak, ia ingin meninggalkan Maria dengan diam-diam. Ketika Yusuf memikirkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun Yusuf dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi Yusuf tidak tidur dengan Maria sebagai suami istri sampai Maria melahirkan bayi yang telah dikandung oleh Roh Kudus. Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Bacalah kembali firman Tuhan ini dan dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kamu. Setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, kamu boleh menceritakan kepada Tuhan Yesus melalui doamu, dan kamu boleh menceritakan kepada teman-temanmu. Pada saat Tante Yarni membaca firman Tuhan ini, yang pertama, saya sangat kagum kepada Allah yang mau memberitahukan rencananya kepada Maria dan Yusuf. Walaupun mereka bingung dan tidak mengerti tentang rencana Allah, tetapi Allah mau menjelaskan kepada mereka dengan penuh kesabaran. Saya juga percaya Allah mau berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada saya dan membuka pikiran saya sehingga saya bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah kepada saya. Yang kedua, saya kagum kepada Allah yang menepati janjinya, yaitu Allah memberikan juru selamat kepada umatnya. Allah memilih Maria untuk mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Dan ia akan dinamakan Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Yesus akan dinamakan Immanuel, artinya Allah menyertai umatnya. Yesus adalah Mesias yang telah diberikan oleh Allah, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Saya juga percaya Allah telah memberikan Yesus kepada saya supaya saya bisa hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Saya percaya Allah menyertai saya senantiasa. Yang ketiga, saya senang melihat Maria dan Yusuf yang percaya dan taat kepada Allah.
Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun awalnya mereka bingung dan tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi Allah memberikan iman percaya kepada mereka sehingga Maria dan Yusuf percaya dan mengerti keinginan Allah dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan Yusuf juga melakukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, yaitu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Saya juga percaya dan taat pada firman Allah, sehingga kehendak Allah digenapi dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu percaya bahwa Allah selalu berbicara kepada kamu melalui firman-Nya? Dan apakah kamu percaya bahwa Allah selalu bersamamu? Maukah kamu percaya pada firman Allah dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Sekarang kita berdoa kepada Allah, mengucap syukur karena Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa, anak-anak, ikuti Tante Yerni berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih. Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami sangat kagum kepadamu. Engkau Allah yang setia pada janji firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tolonglah kami agar kami tetap percaya dan taat pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan pujian Immanuel. membaca ayat hafalan yang tertulis dari Matius pasal 1 ayat 23. Tante baca dulu ya, nanti kita sama-sama membacanya. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Firman Tuhan ini Tante sudah tulis di sini. Sekarang, marilah kita membaca ayat hafalan ini bersama-sama. Mulai dari alamatnya ya.
1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak, apakah kamu mengerti arti firman Tuhan ini? Yaitu sesungguhnya, artinya sebenarnya. Anak darah itu artinya anak perempuan yang belum kawin atau gadis perawan, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan. Artinya seperti seorang ibu yang hamil dan akan melahirkan anaknya. Tetapi Maria berbeda dari perempuan-perempuan lain. Ia mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, Juru Selamat manusia. Dan mereka ini siapa? Yaitu Maria dan Yusuf, akan menamakan dia, yaitu Yesus Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, bersama-sama kita senantiasa. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan ini, mulai dari alamatnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jangan lupa ya untuk membaca kembali ayat hafalan ini supaya kamu bisa hafal. Oke? Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ada pengumuman. Kita akan terus beribadah setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Dan jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain terberkati. Oke? Oke. Saat ini mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di Ibana minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.